Bagaimana mungkin beli smartphone seharga 20 juta tidak dikatakan boros, sedangkan beli smartphone seharga 5 juta malah disebut boros? Kenyataan yang mengejutkan adalah orang miskin biasanya lebih boros dibandingkan dengan orang kaya. Kok bisa? Masa ada sih orang beli barang yang tidak penting untuk dibeli? Ada, banyak malah. Beli mobil mewah, beli smartphone seharga 20 juta. Kalau bangun rumah, harus megah. Jalan-jalan ke luar negeri, fine dining di restoran mahal. Semua yang dikenakan serba branded. Apa komentar Anda ketika Anda melihat orang mengeluarkan uang dalam jumlah yang besar untuk hal-hal seperti itu? Pemborosan. Jika pemborosan hanya dilihat dari hal-hal itu, maka jelas hanya orang kaya yang bisa boros. Bagaimana dengan orang miskin? Tidak akan pernah bisa boros. Mengapa? Orang miskin tidak punya mobil mewah, rumah juga masih kontrak, tidak pernah fine dining di restoran mahal, apalagi jalan-jalan ke luar negeri. Kenyataan yang mengejutkan adalah orang miskin biasanya lebih boros dibandingkan dengan orang kaya. Kok bisa? Logikanya, jika mereka tidak boros dan mampu mengelola keuangannya dengan bijak, tentu saja mereka sudah jadi kaya, bukan? Lalu apa sih yang sebenarnya disebut boros itu? Pertama, membeli barang yang tidak mampu dibeli. Jika penghasilan Anda sudah di angka puluhan atau ratusan juta, maka ketika Anda membeli smartphone seharga 20 juta, belum tentu Anda dikatakan boros. Namun sebaliknya, jika penghasilan hanya 1 juta per bulan, lalu kemudian dia beli smartphone seharga 5 juta, maka tentu saja itu yang disebut boros. Bagaimana mungkin beli smartphone seharga 20 juta tidak dikatakan boros, sedangkan beli smartphone seharga 5 juta malah disebut boros? Semuanya tergantung pada kemampuan belinya. Pikirkan baik-baik, penghasilan dia masih sedikit, tapi dia mengeluarkan uang dalam jumlah yang sangat besar hanya untuk membeli barang yang sifatnya konsumtif. Apalagi dia beli dengan cara kredit atau mencicil. Dan Anda mengerti bahwa membeli barang secara kredit tentu akan dikenakan bunga. Kalaupun tidak dikenakan bunga, membeli secara mencicil itu biasanya lebih mahal dibandingkan dengan harga normal. Poinnya adalah membeli barang yang tidak mampu dibeli, itulah pemborosan. Kedua, membeli barang yang tidak penting untuk dibeli. Masa ada sih orang beli barang yang tidak penting untuk dibeli? Ada, banyak malah. Seringkali kita ini membeli barang hanya karena faktor ingin beli saja. Padahal ketika barang itu kita beli, belum tentu barang itu kita gunakan. Ini biasanya dilakukan orang yang sudah kecanduan belanja. Orang yang sudah kecanduan belanja, dia lebih menikmati kegiatan belanjanya dibandingkan dengan barang yang dibelinya. Mungkin aneh, tapi inilah yang kerap terjadi. Bahkan ada orang yang suka sekali tawar-menawar barang yang akan dibelinya. Dan begitu dia bisa mendapatkan barang itu dengan harga yang super duper murah, puasnya luar biasa. Lalu bagaimana dengan barang yang dia beli? Itu sudah tidak lagi menjadi hal yang penting. Ujung-ujungnya masuk lemari, masuk gudang, dan tidak pernah digunakan. Membeli barang yang tidak penting dibeli, jelas ini sebuah pemborosan. Bahkan tidak peduli kita bisa mendapatkan barang itu dengan harga paling murah sekalipun. Ketiga, membeli barang yang lebih mahal dari yang seharusnya. Masa ada orang memilih beli di tempat yang lebih mahal? Ada. Biasanya ini dilakukan karena dia membeli barang itu secara kredit. Karena dia beli barang secara kredit, maka dia tidak punya banyak pilihan untuk dia bisa membeli barang dengan harga terbaik. Karena dia membeli dengan fasilitas cicilan 0%, maka dia tidak punya banyak pilihan toko lain yang menjual lebih murah dari harga barang tersebut. Ada juga yang beli ngecer dengan harga yang lebih mahal, padahal seharusnya dia bisa beli dalam jumlah banyak sekaligus dan mendapatkan harga yang lebih murah. Contoh, kebutuhan beras di rumah Anda misalnya 10 kilo dalam 1 bulan. Kalau Anda membeli beras 10 kilo langsung, maka tentu Anda akan mendapatkan harga yang lebih murah dibandingkan dengan Anda membeli secara ngecer sekilo dalam 10 kali pembelian. Meski ini tampaknya remeh, tapi itulah yang disebut pemborosan. Jadi,
Pemborosan itu bisa didefinisikan sebagai membeli barang yang tidak penting dibeli dan tidak seharusnya dibeli. Boros juga bisa didefinisikan membeli barang yang tidak dibutuhkan dengan uang yang tidak dipunyai. Akhirnya, membeli barang yang tidak kita butuhkan, ujung-ujungnya membuat kita menjual barang yang justru kita perlukan. Jika gaya hidup yang seperti ini kita lakukan terus-menerus, maka tentu saja keuangan kita pasti jebol. Itu sebuah kebocoran yang harus segera ditangani. Jika tidak, maka kapal kita bisa tenggelam. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saya percaya bahwa Tuhan bisa memakai media apa saja untuk menyatakan isi hatinya bagi kita. Saya berharap video ini bisa menjadi inspirasi bagi Anda, sekaligus menguatkan Anda. Jika Anda ingin mendapatkan video-video kami yang berikutnya, Anda bisa subscribe channel ini. Demikian juga Anda bisa share video ini kepada yang lain, supaya mereka juga terberkati melalui video-video kami ini. Last but not least, we hope this channel may renew your life, touch your heart, and refresh your spirit.